Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN bersama Ibu Dita. Hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya undang-undang dasar bagi suatu negara. Pernah kalian mendengar kata konstitusi? Apa itu konstitusi? Mengapa ada konstitusi? Dan apa perlunya suatu negara memiliki konstitusi? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin yang terbesit dalam pikiran kalian saat mendengar kata konstitusi. Untuk memahaminya, mari simak penjelasan Ibu. Dari segi bahasa, istilah konstitusi berasal dari kata konstituer, yaitu dalam bahasa Perancis, yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Demikian pula dalam bahasa Inggris, kata constitute dapat berarti mengangkat, mendirikan, atau menyusun. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet, yang berarti undang-undang dasar. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Adapun konstitusi dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Yang pertama, dalam pengertian luas, konstitusi merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar atau hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur mengenai suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Dalam pengertian sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar tertulis, yaitu suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu negara. Suatu negara menyusun undang-undang dasar karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin haknya. Yang kedua, serta bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang ketiga, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas perintah negaranya. Yang keempat, adanya kehendak para pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang kelima, adanya kehendak dari berbagai negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Konstitusi menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, berhubungan dan bekerjasama dengan lembaga negara lainnya. Sementara bagi warga negara melalui konstitusi, hak dan kewajibannya dijamin dan dilindungi. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberi perlindungan dan jaminan kepada warga negara sebagaimana ketentuan dalam konstitusi. Jadi, kesimpulannya, istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang bentuk, mengatur, atau merintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam bentuk tertulis, konstitusi biasa dikenal dengan istilah undang-undang dasar atau hukum dasar yang tertulis. Sedangkan dalam bentuk tidak tertulis biasanya dikenal dengan istilah konvensi atau hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi dalam ketatanegaraan diperlukan oleh negara sebagai pedoman atau landasan penyelenggaraan negara. Di dalam konstitusi memuat ketentuan bagaimana suatu negara dijalankan melalui lembaga-lembaga negara yang ada.
Artinya, dengan konstitusi, lembaga negara menjalankan tugas dan kewenangannya serta mengadakan hubungan atau kerjasama dengan lembaga negara lainnya. Bagi warga negara, konstitusi sangat penting artinya, karena di dalamnya terkandung jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konstitusi juga memuat tugas, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.